selamat siang bunda-bunda sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena bunda-bunda sudah meluangkan waktunya hadir di diskusi kali ini. Nah, sebelum kita memasuki diskusi kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya ya. Kenalin, saya Nela Rahmawati dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Surabaya angkatan 2020. Nah, di sini bunda-bunda pasti sudah menerapkan pola asuh yang baik, bukan? Ya. Nah, untuk kali ini diskusi saya dengan bunda-bunda akan membahas hubungan pola asuh orang tua dan kepribadian anak. Karena pola asuh dari orang tua yang baik akan melahirkan perilaku yang baik pula kepada anaknya dan akan menanamkan karakter yang baik pula. Sebelum lebih lanjut, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai pola asuh itu apa sih? Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan, mendidik, membimbing, mendisiplinkan, serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan, sampai dengan membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik agar anak bisa menerapkan norma-norma yang baik di lingkungan masyarakat. Nah, di sini pola asuh itu terbagi menjadi 3, yaitu pola asuh otoriter, yaitu tipe orang tua yang memaksakan kehendak. Nah, pola asuh otoriter ini kurang baik untuk diterapkan ya bunda, karena kenapa? Karena kalau kita memaksakan, maka anak kita akan terkekang, akan merasa tidak ada ruang untuk menyampaikan argumen atau merasa kurang bebas gitu. Terus yang kedua, ini pola asuh yang baik untuk diterapkan, yaitu pola asuh demokratis. Apa sih pola asuh demokratis ini bunda? Yaitu tipe pola asuh orang tua yang mendahulukan kepentingan bersama, di mana contohnya jika kita menerapkan peraturan di lingkungan keluarga, kita perlu untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Jadi kita mementingkan bersama untuk menyampaikan atau memberikan argumen atau memberikan apa ya, ruang untuk anak-anak biar dia itu tidak merasa peraturannya itu kaku untuk diterapkan. Lalu ada pola asuh permisif, yaitu tipe pola asuh orang tua yang mendidik anak menjadi seorang yang manja. Menurut bunda-bunda, seorang yang mendidik anak menjadi orang manja itu baik apa enggak? Enggak baik. Ya, manja ini bisa dikatakan memberikan kasih sayang yang berlebihan. Karena nggak baik itu kenapa? Karena kalau kita berlebihan memanjakan anak, maka untuk saat dewasanya anak itu bakalan bergantung terus kepada kita dan sulit untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Lanjut ya, untuk kepribadian yang dimiliki seseorang akan berpengaruh terhadap akhlak, moral, budi pekerti, etika dan estetika dan attitude ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dia berada. Dalam keluarga, lingkungan yang pertama dan peranan orang tua itu sangat penting dan sangat dibutuhkan anak untuk menerapkan atau memperoleh pendidikan parenting yang pertama. Ini next aja. Nah, kepribadian anak terbentuk dengan melihat dan belajar dari orang-orang di sekitar anak. Orang tua perlu menerapkan sikap dan perilaku yang baik demi membentuk kepribadian anak yang baik. Pola asuh orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, ayah atau ibu kandung dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak. Di mana kita kalau menerapkan pola asuh yang baik, kita harus pertama itu memberikan contoh yang baik. Sebelum kita menyuruh atau sebelum kita menerapkan peraturan, kita juga memberikan perilaku kepada anak. Secara tidak langsung, anak akan terbiasa untuk melihat bagaimana perilaku orang tuanya itu. Jadi anak apalagi anak yang prasekolah itu kan gampang banget nih meniru orang-orang di sekitarnya, meniru apapun yang dilihat. Jadi kita sebagai orang tua itu berikan yang terbaik untuk anak, berikan perilaku yang baik. Contohnya bisa diberikan contoh untuk bangun pagi itu langsung mandi, membersihkan kamar dan lain sebagainya.
Nah, untuk pengasuhan anak ini terdapat peraturan pemerintah yang pada nomor 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan pengasuhan anak. Nah, untuk peraturan pemerintah ini bertujuan untuk pesan mengenai kewajiban orang tua untuk memberikan pengasuhan dan untuk anak yang menerima pengasuhan dari orang tua. Nah, next untuk sikap orang tua yang dapat mendukung dalam pembentukan kepribadian anak. Untuk di sini bunda-bunda biasanya menerapkan sikap yang bagaimana ya untuk anak-anaknya? Sikap yang gimana maksudnya? Kebiasaan. Kebiasaan. Ya, kebiasaan yang bisa diterapkan anak-anaknya. Disuruh bangun pagi biasanya, Mbak. Ya, betul. Tapi anak sekarang itu susah loh Mbak dibilangin kalau disuruh bangun pagi itu nggak pernah mau. Nah, di sini ini ada cara atau sikap orang tua yang bisa mendorong atau mendukung anak itu biar tertanam karakter yang baik atau kita bisa membentuk kepribadian anak. Yang pertama, penanaman mengerti sejak dini. Jadi sejak kecil itu berikan pengertian sederhana yang jangan neko-neko lah. Lalu yang kedua adalah mendisiplinkan anak. Mendisiplinkan anak ini dari hal yang kecil, dari tidur tepat waktu, bangun pagi hari, sarapan di jam yang tepat, lalu sekolah sesuai dengan jadwal dan lain sebagainya. Lalu menyayangi anak secara wajar. Yang awal tadi saya sudah bilang menyayangi anak secara wajar ini maksudnya tidak memberikan kasih sayang berlebihan karena nanti menimbulkan apa? Lalu yang keempat, menghindari pemberian label malas pada anak. Kalau kita bunda sebagai orang tua sudah malas, kalau sering-sering malas, maka anak kita secara tidak langsung juga ikut mengikuti kita malas. Lalu yang kelima, hati-hati dalam menghukum anak. Kita sebaiknya tuh jangan menghukum anak ya. Kalau misalnya menghukum dalam bentuk yang baik, kayak menghukum untuk edukasi itu tidak apa-apa. Tapi kalau menghukum secara membentak atau mengurung kamar itu hal yang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan ya bunda. Lalu strategi dalam pembentukan kepribadian anak. Jadi untuk pembentukan kepribadian ini juga memiliki strategi. Bunda-bunda bisa mencari sumber referensi dari YouTube, dari channel edukasi, atau mengikuti seperti ini sosialisasi. Langsung yang ketujuh, tekankan segi positif. Yang ke-8, jaga agar peraturan tetap sederhana. Meskipun kita menerapkan peraturan yang pada di lingkungan keluarga, tapi kita harus menekankan yang sederhana, jangan terlalu neko-neko dan jangan terlalu kaku. Karena nanti anak malah merasa tertekan dengan aturan kita dan bisa aja tidak patuh untuk menerapkannya. Lalu bersikap proaktif. Dan yang terakhir, mengarahkan kembali perilaku yang salah, mengatasi transisi, negosiasi, dan kompromi, jangan membuat alasan. Dan membiasakan untuk melakukan diskusi bersama dengan anak-anak kita dan juga orang tua saling berdiskusi bersama. Untuk next, ini orang tua yang memberikan pola asuh dengan cara memberikan penjelasan, pengertian kepada anak berdasarkan logika anak tanpa kekerasan dan tidak memanjakan anak akan membentuk kepribadian anak yang menghadapi tantangan, mandiri, percaya diri, mempunyai kontrol diri, menurut, kooperatif. Jadi sebagai bunda-bunda sekalian ini memberikan pola asuh yang bisa mengerti kondisi anak, karena setiap anak kan memiliki kebutuhan dan memiliki kebutuhan dan memiliki kondisi anak yang berbeda-beda. Jadi kita harus mengerti agar anak juga bisa menerapkan kepribadian yang baik. Lalu yang terakhir ini ada hubungan antara pola asuh orang tua dan kepribadian anak. Diketahui bahwa pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat mempengaruhi kepribadian anak. Kepribadian anak akan terbentuk berdasarkan pola asuh orang tua yang diberikan kepada anak. Orang tua yang memberikan pola asuh dengan cara memberi penjelasan,
pengertian kepada anak berdasarkan logika tanpa kekerasan dan tidak memanjakan anak akan membentuk kepribadian anak yang mampu menghadapi tantangan, mandiri, percaya diri, dan mampu mempunyai mengontrol emosi diri. Dan anak dengan kepribadian yang utuh akan membuat nyaman, jadi lebih percaya diri, lebih mandiri, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Jadi jika Bunda-bunda bisa menerapkan pola asuh yang baik atau sesuai dengan yang tadi, itu bisa membuat anak lebih nyaman untuk berinteraksi atau bersosialisasi terhadap teman-temannya, terhadap masyarakat di lingkungannya. Jadi mereka itu bisa lebih percaya diri. Untuk ini untuk saya terakhir atau penjelasan terakhir dari saya, Bunda-bunda, apa Bunda-bunda mau akan yang ditanyakan? Saya Mbak mau tanya, ini kan ada anak tetangga ya yang pemakal banget. Iya. Nah, itu gimana cara bilanginnya biar maksudnya biar nggak bentak gitu, cara bilanginnya yang lain itu gimana? Selain tidak membentak anak itu. Oh iya, untuk itu ini sih sebenarnya lingkungan dari orang tua itu sangat mempengaruhi. Jadi kita itu memberikan edukasi yang baik kepada orang tua secara pelan-pelan. Jadi kita tuh jangan kayak menghakimi atau berlagak sok tahu tentang parenting itu jangan, karena nanti bakalan nggak didengar. Jadi kita memberikan ngobrol santai sama orang tuanya, efek dari pembentak itu kayak gimana, nanti gejalanya yang ditimbulkan kepada anak itu kayak gimana gitu. Ya, tapi takutnya malah dikira sok juga sih. Iya, makanya itu menggurui gitu. Iya, makanya itu ini apa itu mengajak ngobrol santai aja gitu dengan orangnya. Makasih Mbak. Ya makasih Bunda. Untuk yang lainnya, izin bertanya juga. Anak-anak kalau terbiasa manja, nah itu gimana cara ngilangin sikap terlalu berlebihan dan memanjakan anak itu seperti apa? Ini untuk mengurangi sikap manja pada anak agar anak bisa menghadapi tantangan kehidupan selanjutnya, itu kita ajarkan, misalnya kita pesantrenkan atau disekolahkan jauh dari rumah. Dimana kalau jauh dari rumah kan otomatis ngekos atau dipondokkan gitu kan. Nanti anak itu mulai terbiasa dengan mandirinya, mulai terbiasa dengan apa-apa sendiri. Terus sebagai orang tua harus menerapkan jangan apa-apa nggak tega. Meskipun kita nggak boleh keras kepada anak, tapi sesekali tega yang baik itu akan bisa menimbulkan efek yang baik agar anak tidak selalu apa-apa orang tua. Oh iya. Apakah sudah Bunda-bunda? Mau bertanya Mbak? Iya. Kan misalnya kita dari orang tua kan juga berusaha untuk memberikan sikap disiplin kepada anak yang empati, tapi ketika di rumah Mbak atau ada Mbak, ada nenek-nenek itu cuma Jakarta, itu bagaimana menyikapinya ketika kita pasti? Terima kasih Bunda. Untuk itu mungkin sesekali mungkin nggak apa-apa ya, karena ada mertua, karena ada orang-orang yang mungkin sekiranya luar dari keluarga ini, itu mungkin sesekali nggak apa-apa. Tapi sekali lagi kalau anak sudah dibiasakan dengan kedisiplinan yang baik, maka anak juga akan bisa memposisikan dirinya, akan tahu diri lah. Kalau oh iya untuk jam segini saya sudah bangun, untuk jam segini saya sudah tidur. Mungkin seperti itu. Ya, makasih Mbak. Makasih. Untuk bunda lainnya, apakah sudah tidak ada yang ditanyakan? Cukup kayaknya. Iya, baik. Terima kasih kepada bunda-bunda sekalian sudah meluangkan waktunya dengan saya diskusi pada siang hari ini. Saya juga banyak-banyak terima kasih karena sudah memberikan ilmu pengetahuan mengenai parenting, dan saya juga hanya sedikit memberikan pengetahuan saya dari kuliah saya mengenai parenting ini. Saya cukupkan diskusi pada siang hari ini. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.